uang penjualan perusahaan. Tapi ingat, ini hanya sekedar informasi. Ya, tapi informasi itu belum tahu kebenarannya, teman ya. Belum tahu kebenarannya, masih simpang siur. Kemudian informasi ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan sehingga menjadi buah bibir. Nah, jika Anda adalah Revan, sebaiknya jumpa lagi dengan Pak Reza. Sebelum kita membahas soal, Pak Reza akan menjelaskan apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024. Ya, ada 5 poin yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama, buat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti tryout, dan jaga kesehatan fisik dan mental, teman-teman ya. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Nah, selanjutnya Pak Reza akan menjelaskan mengenai kisi-kisi wawancara. Yang pertama itu integritas, dan yang kedua moralitas ya teman-teman ya. Soal nomor 1. Revan adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Beberapa hari ini beredar informasi bahwa salah seorang rekan kerja Revan menggelapkan uang penjualan perusahaan untuk keperluan pribadinya. Sudah beberapa hari ini rekan kerja tersebut tidak masuk kerja. Informasi ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan, sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Jika Anda adalah Revan, sebaiknya A. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. B. Saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. C. Sifat rekan kerja tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. D. Perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Soal ini menjelaskan kalau ada rekan kerja Revan menggelapkan uang penjualan perusahaan. Tapi ingat, ini hanya sekedar informasi. Ya, tapi informasi itu belum tahu kebenarannya, teman-teman ya. Belum tahu kebenarannya, masih simpang siur. Kemudian informasi ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan sehingga menjadi buah bibir. Nah, jika Anda adalah Revan, sebaiknya teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana teman-teman menyaring informasi. Jadi teman-teman, pilihlah jawaban yang teman-teman tidak langsung saring. Yang teman-teman tidak langsung terima kalau belum pasti. Pilih jawaban yang seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat jawaban A sampai dengan D. Mana yang paling tepat? Jawaban A, kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Bagus ya teman-teman ya, jadi kabar tersebut belum pasti, atau informasi tersebut belum pasti. Jadi tidak mau berkomentar lebih jauh. Bagus teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. Saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. Yang B ini bagus teman-teman. Tapi tidak seharusnya kalian mencari kebenarannya. Karena sudah ada tim yang
sudah ada tim atau petugas yang berkewajiban untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Nah, jadi jika Anda tetap kekeh mau mencari kebenaran informasi tersebut, takutnya nanti pekerjaan teman-teman terkendala, terbengkalai ya. Jadi yang B ini kita eliminasi teman-teman. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Sifat rekan kerja tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. Ini hanya pendapat ya teman-teman ya. Masih lebih baik yang A teman-teman ya. Yang D, perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Ini juga pendapat. Jadi masih baik yang A. Jadi poin tertinggi itu ada di A, teman-teman ya. Kabar tersebut belum pasti. Jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh ya. Yang A poinnya 4, yang B poinnya 3, yang C poinnya 2, dan D poinnya 1. Soal nomor 2. Zaki adalah seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Zaki dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, Zaki sebaiknya A. Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline di kantor dengan hasil seadanya. B. Membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah meskipun sampai larut malam. C. Melapor pada atasan bahwa Zaki butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. D. Memilih lembur dengan harapan mendapat gaji berupa uang lembur. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Zaki ini karyawan yang punya dedikasi tinggi terhadap pekerjaan. Nah, suatu hari Zaki dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Nah, sebagai karyawan yang profesional, Zaki sebaiknya, teman, di soal ini ingin melihat bagaimana cara Anda menghadapi pekerjaan yang sangat banyak dan jadwal selesainya pun harus sama. Nah, teman-teman, pilihlah Anda tetap mengerjakannya dengan cara apapun, dengan hasil yang terbaik ya. Nah, sekarang kita coba lihat yang A, teman-teman ya. Menyelesaikan pekerjaan secara deadline di kantor dengan hasil seadanya. Nah, ini ada kata-kata hasil seadanya, berarti hasilnya kurang maksimal, teman-teman. Asal-asalan bisa jadi ya. Jadi jawaban yang A ini kurang tepat, teman-teman ya. Kita eliminasi. Yang B, membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah meskipun sampai larut malam. Yang B bagus ya teman-teman ya. Nah, kita bandingkan dulu dengan yang C. Melapor pada atasan bahwa Zaki butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Nah, di antara B dan C ini sama-sama bagus teman-teman. Nah, tapi yang paling bagus itu yang C teman-teman. Kenapa lebih baik yang C? Jika kita pilih yang D, teman-teman, kita bawa tugas ke rumah, kita kerjakan sampai larut malam. Bisa jadi tugas nggak selesai, kitanya sakit, teman-teman. Sedangkan besok kita harus bekerja lagi. Jadi yang B ini kurang tepat, teman-teman. Ini menyiksa badan. Nah, makanya lebih tepat yang C. Sedangkan yang C dia jujur kepada atasan. Kalau tugasnya banyak, dia butuh bantuan karyawan lain. Tidak apa-apa, teman-teman. Yang penting tugas yang diserahkan ke kita itu bisa selesai walaupun dengan bantuan karyawan lain ya teman-teman ya. Jadi di mana yang B lebih tepat yang C ya teman-teman ya. Nah lanjut lagi kita bandingkan dengan yang D. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. Berarti ini ada apa? Ada maunya teman-teman ya. Ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Melapor pada atasan bahwa Zaki butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Nah, C poinnya 4, B poinnya 3, A poinnya 2, dan D poinnya 1. Soal nomor 3. Febri dan temannya pergi ke sebuah mal menggunakan motor. Saat sampai di parkiran paling dekat dengan pintu masuk mal, ternyata tempat parkir sudah penuh. Tindakan Febri sebaiknya A. Pergi ke mal lain yang tidak ramai. B. Memarkir kendaraan di atas trotoar jalan. C.
Menerima tawaran joki kendaraan untuk parkir agar tidak jauh berjalan kaki. D. Berbalik arah dan mencari tempat parkir yang kosong meski lebih jauh. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Febri dan temannya pergi ke mall dengan motor, kemudian saat sampai di parkiran tempat parkirnya penuh. Nah, si Febri ini milih parkiran dekat pintu masuk mall ya teman-teman ya. Dia memilih parkir dekat pintu masuk mall tapi parkirnya sudah penuh. Tindakan Febri, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana Anda mematuhi aturan, bagaimana Anda mengambil keputusan ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat dari opsi A sampai D, mana pilihan yang Anda mematuhi peraturan dan mengambil keputusan yang bijak ya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat yang A. Pergi ke mall lain yang tidak ramai. Berarti balik lagi cari ke mall lain teman-teman ya. Nah, kita tahan dulu teman-teman. Kita bandingkan dulu dengan yang B. Memarkir kendaraan di atas trotoar jalan. Ini tidak boleh ya teman-teman ya. Berarti ini melanggar peraturan ya teman-teman ya. Yang B ini kita eliminasi. Kita bandingkan dengan yang C. Menerima tawaran joki kendaraan untuk parkir agar tidak jauh berjalan kaki. Menerima tawaran joki kendaraan untuk parkir agar tidak jauh berjalan kaki. Di mana yang A lebih bagus yang C ya teman-teman ya. Kita minta tolong joki atau tukang parkir ya agar memarkirkan kendaraan kita agar tidak jauh kita berjalan kaki. Nah, daripada yang A lebih baik yang C. Kita eliminasi yang A teman-teman. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Berbalik arah dan mencari tempat parkir yang kosong meski lebih jauh. Nah, lebih bagus yang D teman-teman. Kita tidak merepotkan orang lain. Kita berbalik arah, kita cari tempat parkir yang kosong. Walaupun jauh dari pintu masuk mall ya teman-teman ya. Jadi di mana yang C lebih tepat yang D. Berbalik arah dan mencari tempat parkir yang kosong meski lebih jauh ya. Poin 4 ada di D, poin 3 ada di C, poin 2 ada di A, dan poin 1 ada di B teman-teman. Soal nomor 4. Anda melihat ada seseorang membuang sampah sembarangan, padahal di dekatnya ada tong sampah. Sikap Anda sebaiknya. A. Menyuruhnya memungut sampahnya. B. Menunggu ia pergi kemudian membantu membuang sampahnya ke tong sampah. C. Mengingatkannya untuk membuang sampah pada tempatnya. D. Langsung membuang sampah tersebut ke tong sampah. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda melihat ada orang buang sampah sembarangan, padahal di dekat orang tersebut ada tong sampah. Sikap Anda sebaiknya. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman menghadapi orang yang melanggar peraturan. Ya, ingat teman-teman, ketika teman-teman menghadapi orang yang melanggar peraturan, pilihlah jawaban yang pertama itu teman-teman menasihatinya dulu. Jika tidak ada pilihan menasihati, baru teman-teman melaporkan. Ya, nah coba kita lihat mana yang paling tepat ya. Kita lihat jawaban A. Menyuruhnya memungut sampahnya. Kita tahan dulu ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang B. Menunggu ia pergi kemudian membantu membuang sampahnya ke tong sampah. Yang B ini berarti kita membiarkan kesalahan teman-teman ya. Ini kurang baik. Berarti kita eliminasi. Yang C, mengingatkannya untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, dibanding yang A, lebih sopan yang C teman-teman. Kita ingatkan, kita nasihatkan terlebih dahulu. Jika tidak mempan, baru kita perintahkan dia memungut sampahnya. Teman-teman ya. Jadi dibanding yang A lebih tepat yang C. Kita eliminasi yang A. Sekarang yang C kita banding dengan yang D. D langsung membuang sampah tersebut ke tong sampah. Yang D ini hampir sama dengan yang B, teman-teman. Berarti kita membiarkan kesalahan. Itu tidak baik ya. Selagi masih bisa dinasihati, kita nasihati. Jadi jawaban yang paling tepat dan memiliki nilai tertinggi adalah yang C. Mengingatkannya untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi poin 4 ada di C,
poin 3 ada di A, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di B. Soal nomor 5. Mayang menjadi bendahara arisan online. Ia ingin meminjam uang arisan tersebut dan berencana menggantikannya bulan depan. Jika Anda adalah teman Mayang, sikap Anda sebaiknya: A. Dia harus bertanggung jawab dan mengganti tepat waktu. B. Membiarkannya saja sebab dia akan mengganti. C. Mencarikan alternatif pinjaman lain. D. Membiarkan saja sebab dia akan mengganti. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Mayang ini bendahara arisan online. Kemudian ia ingin meminjam uang arisan tersebut dan berencana menggantinya bulan depan jika Anda adalah teman Mayang. Nah teman-teman, soal ini ingin hampir sama dengan soal nomor 4. Soal ini ingin melihat bagaimana cara kita menanggapi orang yang melakukan kesalahan. Di sini Mayang melakukan kesalahan teman-teman jika ia meminjam uang arisan. Nah, kalau meminjam kita harus izin dulu kepada kepada anggota arisan. Nah, itu baru boleh teman-teman. Sedangkan di sini tidak disampaikan kalau Mayang minta izin. Berarti Mayang mau meminjam uang arisan secara sepihak. Teman-teman ya. Nah, dia memanfaatkan jabatannya sebagai bendahara arisan online. Jadi kita sebagai teman, sebagai orang yang melihat harus ya kita nasihati jangan seperti itu, atau kita laporkan, atau kita carikan alternatif lain. Nah, kita pilih di antara A sampai D mana yang memiliki jawaban yang seperti itu. Lihat yang A. Dia harus bertanggung jawab dan mengganti tepat waktu. Yang A berarti kita memperbolehkan teman-teman ya. Yang A kurang tepat teman-teman. Yang B, membiarkannya saja sebab dia akan mengganti, sama seperti yang A. Berarti yang B ini kita membiarkan saja Mayang melakukan kesalahan. Kurang tepat A dan B ya teman-teman ya. Yang C, mencarikan alternatif pinjaman lain. Nah ini bagus teman-teman. Nah kita carikan alternatif pinjaman dulu yang lain ya. Jadi yang C ini lebih tepat daripada A dan B. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Membiarkannya saja sebab dia akan mengganti. Berarti yang D ini teman-teman hampir sama dengan A dan B. Dia biarkan, berarti kita setuju kalau Mayang itu meminjam uang arisan tanpa izin ya teman-teman ya. Jadi yang D ini kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Mencarikan alternatif pinjaman lain teman-teman ya. Jadi poin 4 ada di C, poin 3 ada di D, poin 2 ada di A, dan poin 1 ada di B. Baiklah teman-teman. Untuk hari ini cukup sampai di sini video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan subscribe channel YouTube Pak Reza. Dan juga jangan lupa follow TikTok Pak Reza ya. Nah, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Lakukan semua demi satu cita. Cerahkan matahari di masa tua. Belajar bersama Pak Reza, gapai cita cerita.